Assalamualaikum, kembali lagi rekap alur cerita bersama Okta di sini. Hai guys, selamat datang kembali di konten movie di channel ini. Di kesempatan kali ini, aku mau ceritain salah satu film horor asal Indonesia yang konfliknya seputar pembulian. Sebelum kalian menonton, kalian siapkan makanan atau minuman terbaik kalian agar lebih seru menontonnya. Baiklah, mari kita simak ceritanya. Film ini menceritakan tentang seorang siswi bernama Alanda yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA di salah satu SMA swasta terfavorit di wilayah Bogor yang bernama SMA Pelita Bangsa. Tetapi di balik kemewahan dan kemegahan sekolah tersebut terdapat misteri 3 sajen yang disimpan di beberapa tempat, yaitu di toilet, perpustakaan, dan ruangan multimedia. Kabarnya, sajen tersebut dibuat untuk menenangkan arwah siswa yang bunuh diri karena menjadi korban bullying. Bullying di sekolah tersebut kerap terjadi menimpa para siswa-siswinya sehingga korban bullying pun depresi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, alias bunuh diri. Oleh karena itu, Alanda yang sudah sangat geram dengan perilaku menyimpang di sekolahnya yang semakin meradang, akhirnya Alanda memutuskan untuk membuat misi untuk memutuskan rantai bullying yang ada di sekolahnya. Rija dan Kera pun yang merupakan sahabat dekatnya Alanda sangat khawatir karena itu bukan masalah yang kecil dan sangat berdampak besar pada Alanda. Namun, Alanda sudah sangat yakin dan memulai rencana untuk merekam semua kejadian bullying yang terjadi di sekolahnya. Singkatnya, Alanda mulai merekam perilaku bullying yang dilakukan oleh siswi yang bernama Bianca. Bianca merupakan siswi tercantik dan terkaya raya yang ada di sekolah tersebut dan merupakan pacarnya dari seorang kapten basket tertampan yang bernama Davi. Tak sedikit orang yang terpana oleh Davi, sehingga banyak orang yang ingin mendekati dan menjadi pacarnya Davi. Tetapi, jika ada orang yang mendekati Davi, Bianca and the gang pun tak akan segan-segan membuli dan langsung menyiksa orang tersebut. Dan ternyata Bianca sadar jika sedang direkam oleh Alanda. Alanda dan Rija pun panik dan langsung pergi dari tempat tersebut. Scene pun beralih kepada Alanda yang baru saja selesai sholat, melihat ibunya yang sedang bersedih karena melihat rekaman ulang bersama almarhum suaminya. Alanda pun segera memberikan semangat kepada ibunya dengan menyanyikan lagu Cing Caripit yang merupakan lagu yang sering dinyanyikan oleh keluarganya dulu. Adegan film pun beralih kepada Alanda dan Rija yang sedang berada di ruangan kepala sekolah. Diketahui, Alanda dan Rija merupakan siswa-siswi terpintar di sekolah tersebut dan sama-sama masuk di SMA Pelita Bangsa melalui jalur beasiswa, dan kepala sekolah mengatakan jika akan ada satu siswa yang akan menjadi lulusan terbaik yang akan mendapatkan beasiswa lagi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi bergengsi dan rekomendasi pekerjaan yang sangat bagus. Ya, jadi intinya mereka sekarang bersaing buat bisa mendapatkan posisi lulusan terbaik. Alanda dan Rija pun keluar dari ruangan kepala sekolah, dan Alanda terkejut karena ia mendapatkan bulian secara verbal berupa kata gembel pada lokernya. Alanda pun segera mencabutnya dan pura-pura tegar di hadapan Rija. Rija pun pamit untuk pergi ke perpustakaan. Kera pun datang menghampiri Alanda, dan tak lama kemudian datanglah Bianca dan langsung mendorong Alanda dan mengambil kameranya. Alanda pun berusaha untuk mengambil kembali kameranya peninggalan almarhum ayahnya. Namun kamera tersebut diambil oleh Davi yang merupakan pacarnya Bianca dan mengatakan jika Alanda ingin kameranya kembali,
ia harus datang ke rumahnya pada pukul jam 9 malam. Kebetulan pada jam 9 malam di rumahnya akan diadakan party atau pesta anak-anak muda. Pada saat pembelajaran komputer, Alanda bimbang untuk pergi ke rumah Davi. Dikarenakan Alanda cantik dan pintar, Davi pun jatuh hati kepada Alanda. Padahal Davi ini pacarnya Bianca. Davi pun terus menggoda Alanda dan tiba-tiba komputer di sebelah Alanda pun hidup dan menampilkan kata "jangan pergi". Alanda yang panik pun meminta izin untuk pergi ke toilet. Di toilet, Alanda bertemu dengan asisten cantik penunggu perpustakaan yang sedang cuci tangan. Ia pun memberi tisu kepada Alanda dan tak lama dari itu mereka mendengar suara tangisan di toilet dan terdengar teriakan "jangan datang". Alanda yang panik pun segera pergi ke kelas kembali. Akhirnya, Alanda memutuskan untuk mengambil kembali kamera peninggalan almarhum ayahnya, dan sesampainya di rumah Davi, ia pun dipaksa untuk meminum alkohol, sehingga Alanda pun mabuk dan tak sadarkan diri. Pagi hari, tiba-tiba Alanda sudah ada di kasurnya dan melihat jika Keira sudah ada di kamarnya. Alanda pun mengatakan kepada Keira yang sudah berada di kamarnya sejak tadi pagi jika kemarin dia berada di rumah Davi, dan Keira pun menjawab, "Semalam lo masuk pakai kunci yang lo bawa." Mereka pun pergi ke sekolah bersama dan sesampainya di sekolah, Alanda sudah disoraki oleh semua murid karena video viralnya. Ternyata video viral Alanda yang sedang mabuk ada yang ngevideokan dan menyebarkan video itu ke sosial media, yang menyebabkan nama baik SMA Pelita Bangsa pun tercoret. Alanda tak diberi kesempatan sedikit pun untuk menjelaskan semua kejadian itu, dan nama Alanda pun sudah dicoret dari daftar siswa penerimaan beasiswa ke perguruan tinggi yang sangat bergengsi. Alanda sangat marah kepada Bianca dan langsung mendatanginya. Namun, sayangnya, bukan keadilan yang ia dapat, namun hanya cacian dan bulian dan kesalahpahaman yang ia dapatkan. Alanda pun sangat depresi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ia pun mengambil cutter yang berada di ruangan kepala sekolah. Dan tak lama dari itu, Alanda yang sudah sangat tertekan kepada apa yang menimpa pada dirinya, kemudian secara tiba-tiba mual dan muntah. Ternyata Alanda telah hamil. Alanda sudah sangat rusak dan Alanda meminta maaf kepada ibunya. Dan Alanda pun bunuh diri di lift sekolahnya tersebut. Alanda ditemukan tewas oleh penjaga sekolahnya dan ia pun segera dimakamkan. Kepala sekolah SMA Pelita Bangsa itu pun meminta agar ibu Alanda menutup mulut dan tidak membesarkan masalah itu. Oke guys, itu dia seluruh alur cerita dari film Sajen ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. See you guys.